Anda seperti apa melihat prospek pertumbuhan industri komponen otomotif dalam 2-3 tahun ke depan, Pak Irianto, terutama di tengah pemulihan permintaan kendaraan roda 2 dan roda 4 setelah adanya COVID-19? Ya. Gini, kalau kita lihat tahun lalu, itu penjualan mobil EV di Indonesia, itu market share-nya hanya sekitar 3%. Jadi tahun lalu tuh total penjualan kira-kira 860.000 unit. EV-nya tuh hanya sekitar 3%. Jadi let's say sekitar 24-25 ribu. Tahun ini, tahun 2025, sampai November, itu penjualan mobil itu kira-kira 720 ribu unit. Dan market share untuk EV sampai bulan November, itu kira-kira 12%. Jadi kalau kira-kira mungkin 80 ribuan sampai 90 ribu unit. Jadi kalau ngelihat seperti ini, itu kan terjadi lonjakan penjualan EV di Indonesia. Nah, problemnya adalah kita belum tahu. EV naik tahun ini karena mendapatkan ada insentif dari pemerintah, yaitu pembebasan PPNBM, 0%. Kemudian PPH juga dari 11 jadi 1%. Nah, ini yang membuat harga EV sangat menarik. Nah, kalau tanya 2-3 tahun ke depan, pertanyaannya juga mesti clear lagi, insentif ini harusnya berakhir di Desember 2025. Nah, ke depan nih kita belum tahu nih, insentif ini tetap ada atau sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti harus bayar PPNBM misalnya. Sehingga harga mobil EV mungkin akan naik sekitar 30-an% dari harga sekarang. Nah, apakah volumenya tetap naik atau menjadi stagnan atau malah menurun begitu? Jadi itu notes dari Anda ya? Iya. Hal ini. Ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan lagi ini. Kita belum tahu nih, gitu loh. Tapi utamanya bagaimana Anda melihat keberpihakan pemerintah mengenai hal ini? Ya, pemerintah sendiri kan mempunyai target sebetulnya bahwa tahun 2030 itu populasi mobil EV itu diharapkan mencapai 2 juta unit. Motor roda 2 yang EV-nya itu target awal populasinya itu 12 juta unit. Jadi kalau pemerintah masih pegang angka itu, mungkin pemerintah akan tetap memberikan insentif lagi gitu. Oke, Pak Irianto, seberapa signifikan kontribusi produk komponen untuk kendaraan listrik dalam portofolio DRMA saat ini? Lalu strategi ekspansi ke depan seperti apa? Gini, kalau kita lihat sampai tahun ini, tadi saya katakan mungkin sekitar 12% market share-nya EV. Dari 12% itu mungkin 99,9% itu unitnya masih CBU, import utuh kan, sehingga belum ada kontribusi dari komponen lokal sebetulnya. Nah, mungkin kalau kita bicara di aftermarketnya juga hanya komponen-komponen yang bersifat universal, misalnya ban, aki yang umum gitu lah. Tapi kalau untuk komponen-komponen yang spesifik yang ikut ke setiap brandnya atau modelnya itu menurut saya sampai tahun ini belum ada, belum banyak. Kalau Anda tanya apa yang kita udah siapkan, kita tuh sudah membuat yang namanya Dharma Connect. Itu ada DC baterai. Di situ kita membuat baterai pack, kemudian baterai energy storage system itu yang untuk ke solar panel. Kemudian ada auxiliary baterai. Kemudian ada yang namanya DC power. DC power ini kita membuat charging station, charging machine, dan itu kita buat sebetulnya dari nol. Jadi betul-betul manufacturing dari kita sendiri. Bahkan sudah sertifikat lah, udah lulus tes dan sebagainya. Ada yang kita tes sampai di luar negeri, seperti kita kirim ke Thailand, bahkan kita kirim ke Cina. Kemudian ada DC power. DC motor itu adalah kita membuat brushless direct current, BLDC, itu motor listriknya yang untuk kendaraan EV roda 2. Kemudian kita siapkan lagi ada DC Cross. DC Cross ini adalah kita mempersiapkan kits komponen-komponen untuk melakukan konversi
dari motor bensin menjadi motor listrik. Kemudian yang terakhir adalah DC tracks, karena kita membuat juga seperti misalnya AGV, traktor kecil buat di pabrik yang menggunakan baterai. Jadi itu adalah ekosistem yang kita kembangkan. Beroperasi dari tahun 89 di Indonesia dan juga sudah menjadi supplier yang krusial ya untuk beberapa brand otomotif besar di dunia ya Pak ya. Saya ingin tahu Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi industri komponen otomotif lokal terkait ketergantungan terhadap bahan baku impor? Bagaimana juga perusahaan Anda menavigasi risiko yang ada tersebut dalam ketergantungan bahan baku impor? Ya, ini memang masalah yang dari dulu selalu muncul. Karena sebetulnya boleh dikatakan hampir semua bahan baku atau raw material seperti baja dan sebagainya itu pasti kita import. Misalnya ada dari POSCO dari Korea, ada Nippon Steel dari Jepang, atau Bow Steel dari China, atau China Steel dari Taiwan, misalnya. Ya, itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Juga kita memproduksi wiring harness. Bahan utama dari wiring harness itu wire-nya. Dan wire-nya itu materialnya dari tembaga. Itu pun sama sebetulnya. Jadi sebetulnya Indonesia menghasilkan biji besi, tapi kita ekspor dan masuk lagi dalam sudah jadi steel. Kemudian tembaga juga sama. Ya gitu. Nah, bagaimana? Ya, karena itu kenyataan yang dihadapi di dunia otomotif khususnya, artinya setiap pemain di dunia komponen di otomotif akan mengalami yang sama kan? Betul. Jadi masalah bersama, ya sudah gitu. Itu yang kita harus hadapi. Tapi ya memang catatan utamanya ya maksudnya secara keseluruhan karena ini masalah yang kolektif dihadapi, berarti isu-isunya kolektif ya Pak ya, seperti misalnya currency saat ini cukup tinggi, jadi harapan pemerintah tetap menjaga stabilitas rupiah dengan baik. Sebetulnya itu. Biaya masuk dan lain-lain, begitu ya Pak ya? Memang betul, kadang-kadang kita untuk import pun kan ada kuota dan sebagainya yang harus kita isi.